Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis tinjau dari bentuk asal. Ulama hadis mendefinisikan hadis secara bahasa, yaitu al-jadid yang artinya baru dengan lawannya al-qadim yang artinya lama. Dan secara umum yang dimaksud dengannya adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan dan disampaikan oleh manusia baik, yang itu baik dari segi mendengar ataupun segi wahyu dalam keadaan terjaga maupun tidur. Sedangkan menurut istilah, yaitu ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat. Di dalam buku Manhaj fi Ulumil Hadis, Nuruddin Ittah mendefinisikan bahwa hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau qauliyah, yaitu penciptaan, qauliyah, akhlak atau apa saja yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Di antara contoh hadis yang menggambarkan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah yang pertama ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innama bu'istu liutam bima solihah akhlak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Adapun pembagian hadis ialah yang pertama hadis qauliyah. Hadis qauliyah adalah semua ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam berbagai macam tempat dan kesempatan. Dan ulama usul fikih juga mendefinisikan hadis qauliyah dengan definisi yang sama. Salah satu hadis yang membicarakan tentang hadis qauliyah ini ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, pernah ada dua orang yang bepergian jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Kemudian mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Lalu keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Kemudian salah satu dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah dan menceritakan hal itu. Maka beliau bersabda kepada yang tidak mengulanginya sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Yang kedua ialah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah semua perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, seperti wudu Nabi, tata cara pelaksanaan sholat, pelaksanaan haji dan lain sebagainya. Adapun hadis yang menurut fi'liyah ialah an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamaha, yang artinya ialah dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama usul fikih juga mengelompokkan perbuatan Nabi ini kepada beberapa bagian. Yang pertama jibliyah atau perangai atau tabiat, yang perbuatan atau pekerjaan Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam urusan tabiat seperti makanannya, minuman, duduk dan sebagainya. Adapun kandungan hukum yang terdapat dalam perbuatan Rasulullah SAW, bahwasanya fi'liyah Rasulullah ini adalah pekerjaan-pekerjaan Nabi yang menjadi penerang bagi kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat dan subuh 2 rakaat. Kesemuanya itu merupakan perbuatan Nabi yang berkedudukan sebagai hukum asal. Andai kata hukum asal yang dikerjakan Nabi itu wajib, maka pekerjaan yang menerangkan cara melaksanakan perintah yang wajib itu juga wajib. Yang ketiga ialah hadis takriri atau hadis takriyah, yaitu hadis penetapan, pengukuhan atau isbat. Adalah semua yang diakui oleh Nabi terhadap bersumber dari salah satu sahabat beliau, baik berupa perkataan dan perbuatan, meskipun perbuatan tersebut di hadapannya baik atau tidak. Contoh pertama, takrir dari Nabi SAW terhadap kisah 2 orang sahabat yang berada dalam perjalanan. Ketika telah masuk waktu sholat, mereka tidak menemukan air untuk wudhu, lalu mereka bertayamum dan melakukan sholat. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, mereka menemukan air sebelum waktu sholat tersebut habis. Kemudian salah seorang yang tanya keduanya berwudhu dan mengulang sholatnya.
sedangkan yang lain tidak mengulangi sholatnya. Kemudian sampailah hal ini kepada Rasulullah SAW dan Nabi membenarkan perbuatan keduanya. Yang keempat yaitu hadis sifati. Hadis sifati ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sifat dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Contohnya, bahwasannya Rasulullah itu bukanlah orang yang melampaui batas dan suka berkata kotor, yang mempunyai watak yang keras. Beliau juga bukan yang suka berteriak, keji, dan juga bukan yang membuka celah atau aib. Klasifikasi hadis ditinjau dari sifat asal. Apabila hadis ditinjau dari sifat asal, hadis terbagi kepada dua bagian, yaitu hadis nabawi dan hadis qudsi. 1. Hadis nabawi, hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. 2. Hadis qudsi, secara bahasa adalah dinisbahkan kepada Al-Quds, yaitu suci dikarenakan dinisbahkan hadis tersebut kepada zat yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah adalah hadis yang disandarkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, riwayatan yang diberikan oleh Nabi bersumber dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul hanya meriwayatkan dari segi lafaz saja, dan apabila seorang meriwayatkan, maka periwayatannya dari Rasulullah yang bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi perbedaan, kita dapat membedakan antara hadis nabawi dan hadis qudsi, dan hadis qudsi dengan Al-Quran, hadis qudsi dengan hadis nabawi. Pertama, hadis qudsi maknanya dari sisi Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan metode turunnya wahyu dan tidak langsung dispesifikasikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW mengatakan, sementara itu hafaz susunan katanya barulah dari sisi Rasulullah SAW. 2. Hadis nabawi, tidak demikian halnya karena hadis nabawi bersifat taufiki, ditetapkan dengan istihad dan pendapat Nabi SAW dari pemahamannya tentang Al-Quran dengan memperhatikan hakikat yang terjadi. Hadis qudsi dengan Al-Quran. Pertama, hadis qudsi lafaznya dari sisi Nabi SAW dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan ilham atau ketika tidur dengan wahyu yang ataupun tidak. Sementara Al-Quran, lafaz dan maknanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang dengan perantaraan malaikat Jibril dalam keadaan terjaga dan bukan dalam kondisi tidur ataupun dengan ilham. Kedua, hadis qudsi sah menggunakan riwayatannya dengan makna, adapun Al-Quran diharamkan riwayatannya dengan makna. 3. Hadis qudsi tidaklah beribadah dalam membacanya, sementara Al-Quran beribadah dalam membacanya. Keempat, Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi, yang berurutan lafaz kalimat, huruf, susunan katanya. Adapun hadis qudsi tidaklah berurutan dan tidak pula mukjizat. 5. Al-Quran diharamkan menyentuhnya bagi orang yang berhadas atau tidak suci, sementara hadis qudsi tidak demikian halnya. 3. Hadis berdasarkan kuantitas sanad dan perawinya. 1. Hadis mutawatir secara etimologi berarti beriringan, berurutan, berkesinambungan, kontinu, sedangkan secara terminologi berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad, mulai awal sahabat Nabi hingga akhir perawi penulis hadis. Syarat hadis mutawatir: pertama,
rawi hadisnya segolongan orang banyak. 2. Mereka mustahil melakukan kebohongan karena rawi-rawi itu orang banyak yang berbeda kalangan dan profesi. 3. Rawi yang banyak itu meriwayatkan pada rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan hingga akhir sanad. 4. Bersifat inrawi, diterima oleh panca indera. Hadis mutawatir dibagi menjadi: pertama, mutawatir lafzi, yaitu mutawatir dalam satu masalah yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz susunan kata satu atau lebih namun satu makna, yakni dalam konteks masalah itu. 2. Mutawatir manawi adalah hadis yang isinya diriwayatkan secara mutawatir dengan bentuk matan yang berbeda-beda. Umumnya hadis mutawatir dalam jenis ini berupa riwayat tentang perilaku Nabi terhadap lingkungan, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan dalam berdoa dan sebagainya. 2. Hadis ahad. Secara harfiah, kata ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad yang berarti yang satu, tunggal. Jika dikatakan kabar wahid, maka maksudnya adalah kabar atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang pribadi sendiri. Jadi, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang saja, atau bahkan oleh sedikit orang atau seorang saja, dan selanjutnya masing-masing perawi menyampaikan hadisnya kepada seorang atau dua orang saja. Jumlah perawi yang demikian dalam setiap tahap tidak menjadikan hadisnya terkenal sebagaimana jenis lainnya. Klarifikasi hadis ahad. Pertama, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkat sanadnya di masing-masing jalur dan tidak melebihi jumlah sanad atau periwayatan hadis mutawatir. Hadis masyhur dikelompokkan menjadi hadis yang masyhur di kalangan para ahli hadis secara khusus, hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis secara sendiri dan kalangan lainnya, ulama dan awam. Hadis yang masyhur di kalangan para ahli fikih. Hadis yang masyhur di kalangan para ahli ashul. Hadis yang masyhur di kalangan para ahli nahwu. Hadis masyhur yang terkenal di kalangan masyarakat umum. Kedua, hadis aziz. Kata berarti yang mulia, utama, kuat, dan sangat. Adalah hadis yang mempunyai 2 jalur sanad yang masing-masing terdiri atas 2 orang rawi pada setiap level sanadnya. Atau dengan kata lain, hadis aziz adalah hadis yang mempunyai 2 sistem sanad. Ketiga, hadis gharib. Menurut etimologi berarti terasing atau jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan menurut istilah artinya hadis yang asing, sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi atau disebabkan karena adanya penambahan dalam matan atau sanad. Hadis gharib dibagi menjadi gharib mutlak ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi walaupun hanya dengan satu tabakat tingkatan. Gharib nisbi ialah hadis di mana kegharibannya ditentukan karena suatu segi. Misalnya dari segi hanya diriwayatkan oleh seorang rawi tertentu dan sebagainya. Dan penjelasan dari materi desimah ini. Yang keempat, hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama, hadis sahih. Kata sahih berasal dari kata sahah dan sihah, yang berarti sehat dan cacat. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, proses periwayatan oleh orang yang adil dan kuat daya ingatnya dari orang yang serupa sifatnya, serta terbebas dari keganjilan dan cacat. Dikatakan dengan hadis sahih sekiranya memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, sahabatnya bersambung atau dengan mendengar setiap satu orang
dan orang lain dari periwayatannya sampai ke atasnya. Yang kedua, adatu al-rufa atau adil dalam artian orang tersebut benar-benar memiliki kemampuan untuk memikulnya dengan mengacu kepada nilai-nilai takwa dan wibawa. Yang ketiga, dabit atau benar-benar terukur keabsahan penerimaan darinya dengan mengacu pada apa yang ia dengar dari seorang kemudian ia hafal dan ia berikan pula kepada yang orang lain. Yang keempat, terlepas dari kejanggalan dan cacat atau orang tersebut benar-benar yang paling terpercaya dari sumber pengambilan periwayatan hadisnya tanpa ada cacat dan celah. Ulama membagi hadis sahih menjadi kepada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah hadis yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan sahih li ghairihi adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan tersebut secara maksimal. Misalnya perawi yang adil namun tidak sempurna kedabitannya, akan tetapi terdapat hadis dari jalur yang berbeda yang menguatkannya, dan bisa jadi hadis dalam kategori hasan yang diriwayatkan dari beberapa jalur bisa menjadi derajat sahih li ghairihi. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan yang bersama sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun lebih rendah kedabitannya tanpa ada syad dan ilat. Dapat kita bandingkan perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih hanya terletak pada kedabitan perawinya saja. Hadis sahih perawinya dalam tingkat kedabitan sempurna, dalam hadis hasan kurang sempurna. Secara harfiah, kata hasan berarti bagus, maka hadis hasan secara istilah didefinisikan sebagai hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang kurang sempurna kredibilitasnya. Yang ketiga, hadis dhaif. Dhaif secara harfiah berarti lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki syarat sebagai hadis hasan karena hilangnya sebagian syarat. Hukum-hukum hadis dhaif tidak boleh diamalkan baik dijadikan landasan menetapkan suatu hukum maupun sebagai landasan suatu akidah, melainkan hanya diperbolehkan dalam hal keutamaan amal. Syarat memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif menurut Ibnu Hajar. Yang pertama, hadis dhaif itu mengenai keutamaan amal. Yang kedua, kualitas kedhaifannya tak terlalu sehingga tidak boleh mengamalkan hadis dari orang pendusta. Yang ketiga, hadis dhaif bersumber pada dalil yang diamalkan. Yang keempat, pada waktu mengamalkan hadis dhaif tidak boleh mempercayai kepastian hadis itu atau niat atau berhati-hati dalam agama. Selanjutnya yang kelima, makbul dan makdud. Yang pertama, hadis makbul. Kata makbul secara harfiah berarti diterima. Hadis makbul adalah hadis yang bisa diterima kehadirannya sebagai landasan beragama, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Yang pertama, muamalah bih, yakni hadis yang seharusnya diamalkan pesan-pesannya, yakni hadis yang mutawatir, sahih, sahih li ghairi dan hasan. Yang B, ghairi ma'mul bih, yaitu hadis yang isinya tidak harus diamalkan tetapi cukup diambil sebagai sumber informasi, yaitu hadis ahad dan hadis hasan li ghairi. Yang kedua, hadis mardud. Kata mardud berarti ditolak. Hadis mardud adalah hadis yang ditolak karena memiliki ciri-ciri sekaligus alasan untuk ditolak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya tidak bersambung atau munfasil. Yang kedua, terdapat perawi yang cacat dan dalam sanad. Yang ketiga, cacat mantannya. Yang keenam, berdasarkan penisbatannya atau sumber hadis. Yang pertama, hadis marfu. Kata marfu secara harfiah berarti diangkat atau terangkat hingga pada posisi yang tinggi, maka hadis marfu adalah hadis yang oleh para muhaddisun dinyatakan sebagai hadis yang disandarkan langsung pada Nabi SAW, baik sanadnya bersambung secara utuh atau mutasil ataupun tidak secara utuh atau ghairi mutasil, yakni terdapat sanad yang terputus dalamnya. Macam-macam hadis marfu. Yang pertama, marfu tasrihi, yaitu
hadis yang diketahui secara jelas dihubungkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir. Yang kedua, marfu hukmi, yaitu hadis yang secara jelas oleh sahabat tidak dihubungkan kepada Nabi SAW melalui kata-kata misalnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau bahwa Rasulullah SAW telah melakukan, atau bahwa telah dilakukan di depan Nabi SAW. Yang kedua, hadis mauquf. Mauquf secara harfiah berarti berhenti atau dihentikan. Maka yang dimaksud dengan hadis mauquf adalah hadis yang dinyatakan oleh seorang sahabi, baik dengan sistem sanad yang mutasil pada Nabi maupun mukati. Jadi hadis ini hanya berhenti pada level sahabi sebagai sandaran informasi. Yang ketiga, hadis maqtu. Kata maqtu berasal dari kata-kata yang secara harfiah berarti terputus atau diputuskan, yang berlawan kata wasalah dengan arti sampai atau bersambung. Maka yang dimaksud dengan hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau pengikut tabi'in, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dikatakan terputus karena sanadnya tidak bersandar langsung pada Nabi, bahkan tidak pada sahabat. Di antara hadis-hadis yang termasuk kategori tidak diterima atau ditolak pada umumnya adalah hadis-hadis yang merupakan cabang hadis dhaif dan hadis maudhu. Di antaranya ialah 1. Hadis mursal. Kata mursal berarti melepaskan. Yang kedua, mu'allaf. Kata mu'allaf berarti digantung. Yang ketiga, hadis mukati. Mukati secara harfiah berarti terputus. Yang keempat, hadis mudal. Secara bahasa berarti dicelakakan. Yang kelima, hadis matruk. Kata matruk berarti yang ditinggalkan atau ditinggalkan. Yang keenam, hadis munkar. Munkar secara harfiah berarti diingkari. Yang ketujuh, hadis mu'allal. Secara harfiah mu'allal berarti yang dicacat. Yang kedelapan, hadis mutarid. Mutarid secara harfiah berarti tercipta. Yang kesembilan, hadis makhluk. Hadis makhluk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang di dalamnya terjadi keterbalikan, yaitu mendahulukan bagian belakang atau membelakangi yang terlebih dahulu, baik berkenaan dengan sanad maupun matan. Yang ke-10, hadis mudarat. Mudarat berarti dimasukkan atau dilesapkan. Yang ke-11, hadis mudalas. Secara fiqh, kata mudalas berarti menyembunyikan sesuatu yang cacat. 12, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah jelas-jelas tolak pada syariat Islam tanpa syarat.